Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka. Di video kali ini aku akan bahas tentang seleksi kompetensi bidang di bidang kesehatan. Lebih fokusnya kepada kesehatan masyarakat. Jadi saat seleksi kompetensi bidang tahun lalu, aku persiapan tuh sekitar cuma 1 bulan ya, karena kan waktu itu di awal-awal persiapannya SKD, terus antara pengumuman aku lolos SKD ke SKB itu cuma 1 bulan, jadi aku cuma belajar sekitar kurang lebih 1 bulan itu. Di saat itu tuh aku belajarnya ya tentang materi-materi kuliah dulu sih, kayak gitu aja, langsung aja ya. Aku bahas soal-soalnya yang tahun kemarin tuh, yang pas aku tahun 2018 tuh kayak gimana. Jadi itu di tahun 2000 CPNS tahun 2018 atau pas itu aku ujiannya itu akhir tahun 2018. Untuk yang kesehatan aku udah tanyain ke teman-teman aku, bukan cuma yang kesehatan masyarakat tapi juga teman-teman aku yang di kedokteran, dokter gigi, terus perawat, bidan, sanitarian, nutrisionis kayak gitu. Aku udah tanyain dan soalnya tuh hampir yang awal-awal tuh hampir sama. Jadi soalnya tuh SKB kayaknya ada 100, terus 30-40% itu tentang kesehatan secara global. Jadi kesehatan secara global itu nanti soalnya tuh pas tahunku itu kayak program-program pemerintah gitu tentang kesehatan. Jadi kalian harus benar-benar harus tahu program-program prioritas nasional terutama di bidang kesehatan yang sedang pemerintah fokuskan di tahun-tahun ini, terutama di tahun ini ya. Mungkin kalau tahun ini kalian akan mungkin kebanyakan soalnya nanti tentang coronavirus disease atau COVID-19. Nah, kalian bisa cari materinya di Kementerian Kesehatan, di websitenya Kementerian Kesehatan. Prioritas nasional selain COVID-19 itu ada beberapa lagi. Program-program prioritas nasional di pemerintah itu apa? Jadi yang pertama itu program pencegahan stunting. Itu yang pertama, kalian nanti bisa cari informasinya di Kementerian Kesehatan. Terus yang kedua itu penanggulangan tuberkulosis. Jadi di tahun 2023 itu Indonesia usaha untuk bebas dari tuberkulosis. Yang ketiga yaitu penanggulangan HIV. Nanti coba kalian cari, kalau HIV itu di Kemenkes itu ikutnya di P2. Jadi coba kalian cari-cari di Instagramnya P2 atau di websitenya kayak gitu. Terus selanjutnya yaitu program yang fokus pada penyakit tidak menular, terutama hipertensi dan diabetes mellitus. Kalian bisa cari di Instagramnya P2PTM Kementerian Kesehatan ataupun di websitenya, itu pasti udah lengkap banget tuh materi-materinya di situ. Oke guys, kita langsung aja ya bahas tentang soal SKB yang lebih fokus ke bidangku, yaitu epidemiolog. Jadi yang pertama itu aku belajar tentang jabatan fungsional yang aku daftar, yaitu epidemiolog kesehatan di Kemenpan RB. Coba nanti aku kasih di description box nomor berapa di tentang epidemiolog itu. Nah, jadi aku belajar itu, aku baca-baca dulu apa aja sih tugas-tugas aku nanti saat bekerja, karena aku daftar di epidemiolog kesehatan di puskesmas dan jabatannya itu epidemiolog kesehatan ahli pertama. Jadi aku pelajari itu benar-benar tugas apa aja sih nanti aku yang harus aku kerjain, yang wajib aku laksanakan sebagai epidemiolog kesehatan ahli pertama. Itu ada lengkap banget di Kementerian Pan RB. Jadi nanti lengkap banget di peraturan Kemenpan RB tentang jabatan fungsional epidemiolog itu. Jadi aku dari situ aku mulai mengira-ngira nih, kira-kira apa ya materinya akan keluar, kan pasti nggak jauh tuh dari tugas-tugas kita saat bekerja. Jadi setelah aku baca-baca, aku memutuskan untuk belajar materi kuliah, karena cuma itu yang bisa aku lakuin. Karena pasti aku browsing nggak ada contoh-contoh soal materi SKB, terus aku cari-cari buku juga nggak ada. Jadi aku memutusin dari baca peraturan Kemenpan RB itu tentang Jafung Epid, terus aku
tarik kesimpulan sendiri gitu, aku harus belajar apa, kira-kira apa ya yang keluar. Jadi aku cuma menerka-nerka gitu aja deh. Terus aku memutuskan untuk belajar materi-materi kuliah di materi-materi waktu aku kuliah dulu. Jadi aku belajarnya fokus ke materi dasar epidemiolog, karena di dasar epid itu kan juga udah lumayan lengkap ya. Jadi aku belajar rumus epid aku pelajarin lagi. Terus dasar-dasar epid tuh harus ngapain aja, tugasnya tuh ngapain, surveillance itu apa. Terus pokoknya semua yang ada di tugas-tugas di Kemenpan RB itu benar-benar aku cari, kira-kira aku harus belajar apa ya, aku harus belajar apa ya. Coba kalian nanti baca Kemenpan RB tentang jabatan fungsional epidemiolog. Nah, itu pasti di situ nanti kalian langsung, oh aku harus belajar ini nih, aku harus belajar ini gitu. Kalau aku dulu soal-soal waktu aku SKB tahun 2018 itu yang tentang epidemiolog, banyak yang rumus-rumus gitu, kayak rumus insiden rate, terus prevalent rate, terus case fatality rate, terus pokoknya rumus-rumus tentang rumus-rumus epid itulah, dasar-dasar epid itu benar-benar ke bawah sih. Jadi soalnya tuh bukan langsung kalian nulis rumus gitu, soalnya tuh kayak baca apa ya, kayak soal cerita gitu loh, soal cerita, kayak bukan soal cerita sih, sorry guys, studi kasus gitu. Jadi tuh kalian dikasih kasus, terus kalian harus mecahin masalah itu, kira-kira kalau ada masalah kayak gini cara apa hitungannya gimana, kayak gitu. Soalnya tuh soal cerita, studi kasus gitu, bukan yang langsung kalian ada misalkan ada angka kesakitan segini, ada angka kematian segini, terus angka kesakitannya segini, berapa CFR-nya, nggak kayak gitu. Pas kayak studi kasus gitu loh, aku sih lupa detailnya gimana, pokoknya intinya kayak waktu kalian kuliah dulu gitu loh, waktu kita kuliah dulu itu kan studi kasus lah kayak gitu. Terus mungkin ya kalau sekarang mungkin lebih fokus ke penanggulangan COVID mungkin ya, karena kan sekarang lagi ramenya COVID, lagi pandemi COVID juga. Jadi kemungkinan karena epid itu lagi kalau orang-orang bilang itu baru terkenal naik daun saat pandemi ini. Nah kemungkinan soalnya juga nggak jauh-jauh dari penanggulangan COVID di bidang epidemiolog. Jadi coba kalian cari-cari kayak di pedoman itu juga udah ada kriteria-kriteria epidemiologi. Terus ada satu bab yang benar-benar bahas tentang surveillance epidemiologi di era COVID-19 ini. Coba kalian pelajari, mungkin di situ kayak pengertian kasus soal-soal waktu aku SKB tahun 2018 itu yang tentang epidemiolog, banyak yang rumus-rumus gitu, kayak rumus insiden rate, terus prevalent rate, terus case fatality rate, terus pokoknya rumus-rumus tentang rumus-rumus epid itulah, dasar-dasar epid itu benar-benar ke bawah sih. Jadi soalnya tuh bukan langsung kalian nulis rumus gitu, soalnya tuh kayak baca apa ya, kayak soal cerita gitu loh, soal cerita, kayak bukan soal cerita sih, sorry guys, studi kasus gitu. Jadi tuh kalian dikasih kasus, terus kalian harus mecahin masalah itu, kira-kira kalau ada masalah kayak gini cara apa hitungannya gimana, kayak gitu. Soalnya tuh soal cerita, studi kasus gitu, bukan yang langsung kalian ada misalkan ada angka kesakitan segini, ada angka kematian segini, terus angka kesakitannya segini, berapa CFR-nya, nggak kayak gitu. Pas kayak studi kasus gitu loh, aku sih lupa detailnya gimana, pokoknya intinya kayak waktu kalian kuliah dulu gitu loh, waktu kita kuliah dulu itu kan studi kasus lah kayak gitu. Terus mungkin ya kalau sekarang mungkin lebih fokus ke penanggulangan COVID mungkin ya, karena kan sekarang lagi ramenya COVID, lagi pandemi COVID juga. Jadi kemungkinan karena epid itu lagi kalau orang-orang bilang itu baru terkenal naik daun saat pandemi ini. Nah kemungkinan soalnya juga nggak jauh-jauh dari penanggulangan COVID di bidang epidemiolog. Jadi coba kalian cari-cari kayak
di pedoman itu juga udah ada kriteria-kriteria epidemiologi. Terus ada satu bab yang benar-benar bahas tentang surveillance epidemiologi. Selain itu, yang pas aku di tahun 2018 itu banyak banget soal-soal kayak studi kasus, case control, cross-sectional. Jadi itu ada kayak semacam soal, terus studi kasus tentang kayak penelitian ini tuh menggunakan kayak jenis penelitiannya tuh apa gitu, cross-sectional, case control. Nah, kalian bisa pelajarin itu. Terus apalagi ya, kalau EPID tuh bener-bener kalian harus pelajarin, buka lagi dasar EPID, terutama yang udah pada kerja dan kerjanya nggak di bidang EPID. Kalian bisa pelajari lagi tentang materi-materi kuliah dasar epidemiologi. Dan juga yang paling penting yang sekarang lagi trennya itu tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Itu benar-benar lengkap banget di pedoman revisi 5 di KMK 413. Oke, kalau cukup sih itu aja dari aku tipsnya, belajar tentang tadi ya yang udah aku bilangin, program-program prioritas nasional, terus program pencegahan dan pengendalian COVID-19, terus tentang materi dasar epidemiologi. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan, karena aku juga udah lupa, udah hampir 2 tahun seingat aku sih soalnya kayak gitu. Kayaknya soalnya tuh kebanyakan ya studi kasus gitu, epidemiolog di ya materi-materi kita kuliah waktu dasar epi, terus materi metodologi penelitian lah, kayak gitu-gitulah. Karena kan oke, aku kira cukup itu dulu deh pembahasan tentang soal-soal SKB di bidang epidemiologi. Semoga kalian suka dengan videoku. Maaf kalau masih ada banyak salah. Kalau kalian masih kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, bisa banget, boleh banget kalian bisa tanya di kolom komentar atau bisa lewat Instagram aku di @ekieriska. Oke, demikian yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.